Soal nomor 31, perhatikan ayat berikut. Pembagian pendapatan tergantung pada potensi dan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya yang ada. Di antara sumber berikut ini yang sangat signifikan untuk menaikkan pendapatan asli daerah atau PAD sesuai dengan konteks ayat di atas adalah. Nah, ini merupakan Quran Surat An-Nisa ayat 36. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, serta teman sejawat. Besar kecilnya pendapatan asli daerah itu sangat tergantung kepada pajak penduduk. Nah, artinya semakin banyak masyarakat yang membayar pajak, maka pendapatan asli daerahnya meningkat. Kalau luas tanah atau bangunannya ini tidak terlalu besar. Kalau retribusi pasar modern, retribusi ini merupakan penggunaan fasilitas umum. Nah, ini pendapatannya nggak banyak. Jumlah investasi pun juga nggak banyak. Nah, yang paling banyak yang menjadi sumber pendapatan asli daerah itu pajak penduduk. Soal nomor 32, perhatikan pernyataan Ibnu Al-Mubarak berikut. Kebijakan kolonial Belanda di Nusantara yang paling sesuai dengan konteks pernyataan di atas adalah. Nah, terjemahannya, orang mukmin ini mencarikan uzur atau alasan atas kesalahan saudara seiman. Sedangkan orang munafik itu dia mencari-cari kesalahan dan kekurangan saudaranya. Dalam konteks kolonial Belanda di Nusantara, menerapkan sistem kerja rodi adalah salah satu bentuk eksploitasi yang dimanfaatkan oleh pemerintah kolonial Belanda terhadap penduduk pribumi. Sistem kerja rodi ini mirip dengan perilaku munafik yang mencari kesalahan dan kelemahan orang lain untuk memanfaatkannya untuk kepentingan sendiri, yaitu untuk memperoleh tenaga kerja murah atau bahkan gratis dari penduduk pribumi. Ayat ini sesuai dengan kebijakan kolonial menerapkan aturan sistem kerja rodi bagi rakyat. Jawaban yang A. Nomor 33, umat muslim Indonesia memiliki komitmen yang kuat dalam mengembangkan semangat kebangsaan pada masa pergerakan nasional. Komitmen tersebut dipelopori oleh kalangan ulama dan santri melalui peran pesantren dalam bentuk apa? Pesantren di Indonesia pada masa pergerakan nasional memainkan peran penting dalam mendidik generasi muda, termasuk santri, dengan semangat cinta tanah air dan kebangsaan. Nah, di istilahnya itu dia jihad ya. Nah, mewadahi pendidikan bela negara mengacu pada upaya pesantren dalam melatih para santri untuk memiliki kesadaran akan pentingnya bela negara, baik dari segi keamanan, pertahanan, maupun pengabdian kepada bangsa dan negara. Nah, artinya ulama dan para santri itu dahulunya dia berani mati, dia berani berjihad untuk mempertahankan tanah air. Nah, berjihad itu masuk kepada bela negara. Maka jawabannya mewadahi pendidikan bela negara, jawaban yang B. 34. Daerah Andalusia merupakan pusat perdagangan dan peradaban Islam pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Barang perniagaan, pelabuhan, dan kota industri terpusat di Andalusia. Umat Islam Andalusia diperbolehkan melakukan transaksi jual-beli dengan bangsa lain termasuk dengan bangsa Eropa. Penggalan yang paling tepat terkait kebolehan tersebut adalah mana ayat di bawah ini yang membolehkan jual-beli. Yang A, Surat Al-Baqarah ayat 275, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Al-Bai'ah itu jual beli. Maka sudah dapat jawabannya yang A. Yang B, An-Nisa 29, ini tidak tepat, artinya kecuali atas dasar suka sama suka di antara kamu.
Ini juga berkaitan dengan jual beli, tapi ayat ini lebih kepada janganlah kita berbuat kejahatan kepada orang lain. Artinya menjual barang itu terlalu mahal, nah itu nggak boleh. Nah di sini kan tidak ada diceritakan kegiatan yang ini, maka yang B nggak tepat. Yang C surat Al-Isra ayat 35, dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar. Nah ini juga ayat berkaitan dengan jual beli, tetapi tidak sesuai dengan pernyataan soal. Kalau yang D ini Al-Mutaffifin ayat 3, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka menguranginya. Nah ini juga merupakan ayat jual beli, tetapi tidak sesuai dengan pernyataan. Pernyataan pada soal nomor 34 ini, umat Islam itu melakukan transaksi jual beli dengan bangsa lain, artinya dibolehkan pada waktu itu. Nah maka berkaitan dengan surat Al-Baqarah 275, Allah menghalalkan jual beli, membolehkan jual beli, dan mengharamkan riba. Walaupun kita itu jual belinya dengan non muslim, itu dibolehkan. Yang nggak boleh itu adalah riba. Maka jawabannya adalah yang A. Soal nomor 35, perhatikan penggalan ayat berikut. Pernyataan yang paling tepat yang menunjukkan dampak interaksi sosial dari eksodus penduduk berdasarkan ayat di atas adalah, nah ini merupakan surat Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Ayat tersebut menyoroti pentingnya saling mengenal dan berinteraksi antara masyarakat yang berbeda dalam konteks yang lebih luas. Salah satu tantangan utama dalam interaksi sosial antara pengungsi atau pendatang dengan masyarakat setempat adalah bahasa dan budayanya. Problem bahasa dan budaya dapat menyulitkan komunikasi antara kelompok yang berbeda, sehingga menghambat proses interaksi sosial dan kehidupan sehari-hari di antara mereka. Jadi eksodus ini maksudnya adalah orang di negara lain pindah besar-besaran ke negara yang tujuannya. Nomor 36, perhatikan penggalan ayat berikut. Sikap sosial yang paling tepat berdasarkan nilai yang terkandung dalam ayat di atas adalah, nah ini merupakan Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Nah, mana sikap sosial yang paling tepat? Ayat ini menekankan perubahan yang dimulai dari diri sendiri dan masyarakat untuk mencapai kondisi yang lebih baik. Mengutamakan kepentingan umum menunjukkan sikap proaktif untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi sosial secara kolektif atau secara bersama-sama sesuai dengan semangat perubahan yang diharapkan dalam ayat ini. Fokus pada kepentingan umum mencerminkan usaha bersama untuk mencapai kebaikan yang lebih luas, tidak hanya untuk individu, tapi juga untuk masyarakat secara keseluruhan. Nah, mengutamakan kepentingan umum sesuai dengan ayat Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Maka jawabannya adalah yang D, mengutamakan kepentingan umum. 37. Indonesia lebih unggul dalam memproduksi lobster mutiara dibandingkan Jepang. Sedangkan Jepang lebih unggul dibandingkan Indonesia dalam memproduksi kendaraan bermotor. Menurut David Ricardo, kedua negara tersebut dapat melakukan pertukaran barang karena mempunyai keunggulan apa? Nah, materi kelas 11 Madrasah Aliyah atau kelas 11 SMA. Nah, mungkin di MTS ini belum belajar ini materi ini. Nah, teori perdagangan internasional itu ada dua. Yang pertama, teori keunggulan mutlak atau teori keunggulan absolut. Yang kedua, itu teori keunggulan komparatif. Kalau teori keunggulan mutlak, itu pencetusnya Adam Smith.
Adam Smith, Bapak Ekonomi. Kalau teori keunggulan komparatif, pencetusnya David Ricardo. Dia juga merupakan pakar ekonomi. Di teori David Ricardo ini merupakan teori keunggulan komparatif yang menyatakan bahwa negara-negara harus mengkhususkan diri pada produksi barang atau jasa. Contohnya seperti soal nomor 37 ini, Indonesia itu dia unggul dalam produksi lobster mutiara, maka dia fokus saja di lobster, nggak usah jual barang yang lain ke luar negeri. Sementara Jepang unggul dalam produksi kendaraan bermotor, maka Jepang ini fokus dia memproduksi motor, nggak usah produksi lobster mutiara. Jadi lobster mutiara ini nanti diekspor ke Jepang, dan Jepang nanti akan mengekspor kendaraannya ke Indonesia. Nah, maka terjadi perdagangan internasional, itu kata si teori keunggulan komparatif menurut David Ricardo. Nah, jawabannya adalah yang C. Nomor 38, Syafruddin Prawira Negara merupakan contoh perjuangan di masa awal kemerdekaan bangsa Indonesia. Berkat ketokohannya, ia dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh pemerintah. Karena apa? Nah, dia diberikan gelar pahlawan nasional karena Syafruddin Prawira Negara memimpin pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI di Bukit Tinggi setelah Yogyakarta diduduki Belanda pada 19 Desember 1948. Jadi ketika Yogyakarta itu diduduki oleh Belanda, maka ibu kota kita pindah ke Bukit Tinggi. Nah, Syafruddin Prawira Negara inilah yang memimpin pemerintahan darurat di Indonesia yang ada di Bukit Tinggi itu. Jawabannya adalah yang D, karena dia memimpin pemerintahan darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi ketika ibu kota Yogyakarta diduduki oleh Belanda. 39. Presiden Republik Indonesia selaku Ketua ASEAN melalui KTT di Labuhan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 9-11 Mei 2023 mengajak seluruh delegasi bersatu dalam menghadapi ancaman perubahan iklim di segala bidang. Anggota ASEAN bersama-sama melakukan tindakan sosial untuk mengurangi bahaya perubahan iklim, di mana proses tersebut dinamakan mitigasi perubahan iklim. Jawaban nomor 39, jawabannya mitigasi perubahan iklim. Mitigasi itu upaya pencegahan. Soal terakhir nomor 40, perhatikan penggalan ayat berikut. Pertanyaan soal anomali iklim yang paling sesuai dengan ayat di atas adalah. Nah, ini merupakan Quran Surat Al-A'raf ayat 58. Dialah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira yang mendahului kedatangan rahmatnya atau hujan. Sehingga apabila angin itu telah memikul awan yang berat, kami halau ia ke suatu negeri yang mati atau tandus. Lalu kami turunkan hujan di daerah itu, kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Ayat ini berkaitan dengan siklus hujan, di mana angin membawa awan yang sudah terbentuk dari hasil evaporasi, yaitu penguapan air. Setelah air menguap, terbentuk awan, namanya kondensasi. Awan ini dibawa angin ke suatu tempat turun hujan, namanya presipitasi. Angin ini menyebabkan terjadinya peristiwa kondensasi. Terbentuknya kondensasi di perairan barat Samudra Pasifik. Jawaban nomor 40 adalah yang B.